merogoh dari kantongnya sendiri untuk membiayai penelitian ini. Saya menemukan sebuah bakteri di mana bakteri itu hanya bisa hidup dengan pembiakan dengan madu. Yang selama ini madu itu antibakteri, tetapi bakteri ini yang saya temukan malah bisa hidup hanya dengan madu lebah. Penemuan bakteri itulah yang mendorongnya untuk terus meneliti. Hingga kini sudah 28 penelitian yang ia lakukan. Dari penelitian kesehatan, pertanian, perikanan, hingga peternakan. Semua hasil formula bakteri temuannya telah melalui proses uji ilmiah di Laboratorium Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di bidang kesehatan, ia menghasilkan beberapa produk dari pencampuran bakteri yang ia temukan dengan bahan dasar lain yang berasal dari lebah seperti madu, royal jelly, dan propolis. Cita-cita Cahya kini bukan sekedar mengembangkan potensi pribadi, tetapi lebih mengarahkan kepada pengembangan masyarakat agar bisa membentuk desa industri mandiri. Berkat penemuan bakterinya, ia menerapkan sebuah formula pembuatan pupuk organik cair di bidang pertanian. Ini yang berawal dari saya ingin mengembangkan teknologi, inovasi teknologi untuk kemasyarakatan. Setelah kami kembangkan bakteri dengan menggunakan madu, ternyata mempunyai efek yang sangat luar biasa. Dia bermanfaat untuk pertanian, kami namanya POC. Terus yang kedua untuk nutrisi, kami namanya NOC, nutrisi organik cair dan pupuk organik cair. Untuk menciptakan kemandirian desa secara utuh, ia juga membina petani lele untuk bisa mengembangkan potensi produk lele yang selama ini banyak tersebar di Kabupaten Ponorogo. Petani lele di Desa Lengkong ini contohnya. Pakan fermentasi itu terbuat dari kotoran sapi, di mana yang selama ini tidak berguna, kita ajarkan bagaimana memfermentasi sehingga kotoran sapi itu bisa menjadi makanan lele. Sehingga mereka akan menjadi menggunakan pakan dari luar, pelet yang biasanya itu ditambah dengan pakan fermentasi yang kita ajarkan lele mau, sehingga FCR-nya bisa sampai 0,8. 0,8 itu bahwa pakan 0,8 bisa jadi daging 1 kilo. Berarti murah sekali. Usaha Insinyur Teknik Universitas Muhammadiyah Malang ini untuk membentuk desa industri mandiri sejak 9 tahun lalu bukan mimpi lagi. Kini ia dipercaya Kementerian Perindustrian untuk menularkan konsep desa industri mandiri di wilayah Indonesia lainnya. Setelah perikanan bisa didapat dan menguntungkan dan bisa menjadi organik, baru saya pertanian. Setelah itu tercapai, baru menjadi sebuah konsep desa industri mandiri, berdaya dari peternakannya, perikanannya, dan pertaniannya semuanya organik. Dan itu massal. Nah, itulah terbentuklah desa industri mandiri setelah terangkum semuanya.
Dan ini akan kami sebarluaskan. Ini akan saya lakukan untuk mempengaruhi kabupaten lain. Inilah contoh yang sesungguhnya yang ada di Ponorogo untuk bisa memikat hati kabupaten lain untuk bisa berdaya guna seperti desa industri mandiri yang ada di Ponorogo.